Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat iman, yang mana kedua kenikmatan ini banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ada sosok pemuda, ada beberapa pemuda yang merupakan pemuda milenial. Pemuda milenial ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka mari coba kita merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Tayyib. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tayyib. Yang pertama kali kita harus garis bawahi teman-teman sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz nahnu. Yang bermakna adalah, artinya adalah kami. Nah, nahnu ini, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakar kepada kata inna. Tayyib. Yang artinya adalah sesungguhnya. Baik. Nahnu mengakar kepada kata inna, sesungguhnya. Artinya adalah Allah ingin memberikan isyarat kepada kita betapa luar biasanya informasi yang Allah ingin sampaikan di dalam ayat ini. Nahnu naqussu, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum, berita yang besar, bil haqq, dengan sesungguhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan innahum, sesungguhnya mereka. Fityatun, beberapa pemuda milenial. Subhanallah. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb mereka. Dan setelah itu dampak dari keimanannya Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Kita lihat di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan innahum, sesungguhnya mereka. Inna ini bermakna penguatan. Tayyib. Inna ini bermakna penguatan. Sesungguhnya mereka, innahum, harfun nasbin wa taukidin. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita, ada beberapa orang pemuda yang hendaknya kita mengambil ibrahnya. Hendaknya kita memetik pelajaran begitu luar biasa di dalam pemuda ini. Dan perlu kita ketahui bersama, bahwasanya ketika Allah menggunakan lafadz nahnu, maka ini bermaksud ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kata nahnu atau kami, maka itu bermakna yaitu dua. Yang pertama itu ta'zimun nafsi. Ta'zimun nafsi artinya adalah Allah mengagungkan dirinya. Allah mengikrarkan bahwa dialah yang maha besar, dialah yang maha agung dan maha luar biasa. Ta'zimun nafsi, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang maha esa, bahwasanya Allah lah yang paling pantas diibadahi. Dan kemudian yang kedua yaitu, ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penekanan
bahwasanya kebesaran Allah, kehebatan Allah dibuktikan dengan keluarbiasaan informasi yang tertuang dalam ayat tersebut. Baik. Ini makna dari nahnu. Maka yang pertama yaitu Allah mengikrarkan bahwasanya inilah kebesaran Allah. Ini kami tunjukkan kepada kalian. Yang kedua adalah kebesaran, keagungan, informasi yang tertuang dalam ayat tersebut. Subhanallah. Masya Allah, tabarakar rahman. Ya. Maka, ketika Allah mengikrarkan, jadi seperti ini, logika sederhananya. Ketika Allah kabarkan, ini dijelaskan dalam tafsir. Ini dijelaskan dalam tafsir. Ini dijelaskan oleh dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsirul Quran, yaitu disusun oleh Ustadz Marwan Hadidi bin Musa hafizahullah ta'ala. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 ini menggunakan lafadz fityatun. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz fityatun yang berarti adalah beberapa pemuda tidak sampai 10. Ini lafadznya dalam bentuk jamak yang mufradnya adalah fata. Artinya seorang pemuda. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin memberikan penekanan kepada kita bahwasanya beberapa orang pemuda sudah bisa menjadi tolak ukur kehebatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa bahwasanya kehebatan di dalam pandangan Allah adalah bagaimana memiliki semangat yang tinggi, daya dobrak yang begitu luar biasa, bikin inovasi A, bikin inovasi B. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Itu peluangnya terbuka, wahai saudaraku. Taib, antum dianggap hebat di Indonesia, belum tentu Anda dianggap hebat di Amerika. Taib, penemu Apple, penemu Google, dianggap hebat di Amerika, belum tentu dianggap hebat di Indonesia. Maka itu peluangnya begitu besar, persaingannya begitu besar, terbuka untuk kita semua. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik yang menciptakan antum semua, yang menciptakan kita semua, dianggap hebat dan diabadikan, dikisahkan dalam Al-Qur'an, berarti Andalah orang yang terbaik. Baik. Bayangkan, hanya beberapa pemuda, tidak sampai 10, Allah kabarkan informasinya dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang kita membahas terkait apa sih yang membuat mereka itu luar biasa dan hebat. Saking ingin mengupgrade keimanannya, saking ingin menaikkan level keimanannya, mereka berjuang untuk menghindari eksekusi, persekusi di dalam kerajaan Dikyanus tersebut, yang sekarang itu letak kotanya berada di Izmir, Turki. Ya, itu merupakan kekaisaran Romawi yang mana itu berada di Yunani kuno. Maka sekarang itu daerahnya namanya Izmir, Turki, yang merupakan raja yang zalim begitu luar biasa, dan beberapa pemuda ini dipaksa untuk menyembah berhala. Taib, ancaman kematian, dikejar luar biasa oleh pasukan tentara. Saking ingin mengupgrade keimanannya, beliau senantiasa kekeh untuk tidak ingin mengikuti instruksi raja untuk menyembah berhala, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha keras untuk tetap mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita mengaji bahasa, luar biasa ketika Allah menggunakan lafadz inna sesungguhnya, ya. Harfun nasbin wa taukidin. Thayyib, huruf nasab dan taukidin. Ya, begitu luar biasa. Taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ketika Allah kabarkan tansibul isma, yaitu adalah Allah tancapkan, seakan-akan ini loh Allah tancapkan. Ini pemuda-pemuda yang luar biasa, ya, yang keimanannya Allah tancapkan di dalam dada-dada mereka. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dan beritanya tersebut diangkat. Sampai sekarang kita merasakannya. Wa tarfa'ul khabar. Taib. Mabniyun 'alal fathi.
Allah tetapkan, Allah takdirkan cerita ini, masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Ya, mabniun 'ala fath, Allah buka untuk kita semua agar kita memetik hikmahnya. Agar kita bisa menjadi bagian atau mengambil kisah sehingga kita memiliki kisah kita sendiri untuk menjadi hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. La mahalla lahu minal i'rab, yang mana tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab, artinya adalah dia tidak goncang. Pemuda yang begitu kokoh di dalam pendiriannya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kriteria pertama, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda hebat di dalam pandangan Al-Qur'an adalah amanu. Maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati kepada keimanan kita. Jangan kita senantiasa mengejar dunia, membuat inovasi A, membuat inovasi B, membuat orang tua bangga dengan olimpiade A, olimpiade B. Tapi ketika ditanya perkara tentang sholat, tahun kemarin pas Idul Fitri sama Idul Adha, subhanallah, waliyadzubillah. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tancapkan berita ini dengan sebenar-benarnya, itu artinya adalah kehebatan mutlak. Thayyib, pemuda yang begitu luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang besar keimanannya. Kita ketahui bersama, Thayyib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan ilmunya. Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan kekuasaannya. Bilal bin Rabah, Thayyib, dengan tenaganya. Bilal bin Rabah, kalau misalnya dia ingin menjadi saudagar yang kaya raya, Thayyib, dan kemudian ingin terkenal seantero Mekah, memiliki kedudukan, beliau punya itu semua. Akan tetapi beliau tidak inginkan itu semua karena ingin menggapai ridho Allah, ingin masuk surganya Allah. Cukup dengan tenaga suaranya saja. Nabi SAW bersabda, "Wahai Bilal, ketahuilah, terompahmu itu terdengar di surga." Maka kata Bilal, "Ngapain saya repot-repot mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala? Lawang dengan adzan saja memanggil orang-orang untuk sholat, saya sudah bisa masuk surga." Cerdasnya luar biasa para salafus saleh. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah perkataan Bung Karno ini. Ya, ini bukan sembarang ungkapan. Beri aku 10 pemuda, ya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Akan tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan ini relate dengan ayat tersebut. Pemuda yang kurang dari 10, kisahnya diabadikan sampai sekarang, yang mana kisah itu menggugah jiwa kita agar senantiasa semangat dan menanamkan keimanan. Dan sebagai penutup, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hadiah, ya, yang Allah berikan kepada pemuda Ashabul Kahfi ini ketika dia telah merasakan halawatul iman? Manisnya keimanan. Hudan. Petunjuk. Ketika seseorang sudah merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk. Dijelaskan oleh Ustadz Marwan Hadi bin Musa, bahwasanya yang dimaksud petunjuk adalah yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian semangat untuk beramal soleh. Maka pastikan diri kita, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita memiliki halawatul iman, kita tidur di kamar kos yang ukuran 3x4. Thayyib. Kemudian atapnya bocor. Setelah itu kita tidak merasakan perbedaan antara sedih, bahagia, nggak ada bedanya. Nyaris tidak ada bedanya orang yang beriman. Maka ketika kita merasakan nikmat-nikmat saja, ya kan? Maka itu tanda bahwasanya kita sudah merasakan halawatul iman, dan tidak lama kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah berupa ilmu yang bermanfaat dan semangat beramal soleh. Dan salah satu pengaplikasian yang Allah berikan kepada pemuda Ashabul Kahfi ini, yaitu Allah berikan kenikmatan begitu luar biasa.
Taib. Allah berikan kenikmatan dengan tidur di gua selama 309 tahun. Subhanallah. Masya Allah, tabarakar rahman. Bayangkan akses cahaya yang begitu terbatas. Kemudian beralaskan batu yang begitu keras. Bagi mereka yang telah merasakan halawatul iman, sama saja antara tidur di kasur atau tidur di batu. Sampai tidak bisa merasakannya. Karena mereka mengetahui dan memahami bahwasanya dunia adalah tempat sementara. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di karpet atau di tikar, yang mana tikar tersebut sampai membekas di tulang rusuk beliau. Kemudian setelah itu, karena keibaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sekiranya kami gantikan tikar yang keras ini dengan kasur yang empuk?" Apa jawaban beliau? Perhatikan. "Mali, apa urusanku? Wa mali dunya, dan apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya, tidaklah aku di dunia illa karakibin, kecuali seorang musafir. Illa karakibin istadhalla tahta syajarah, yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Summa raha, setelah itu beristirahat sejenak, wa tarakaha, kemudian setelah itu meninggalkannya." Lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menganggap dunia. Maka teman-teman pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya jangan pernah ada lagi perkataan, mumpung masih muda, saya akan nakal-nakal saja. Mumpung masih muda, saya coba rokok-rokokan. Mumpung masih muda, saya cobalah pacaran. Saya meninggal masih lama kok. Renungi wahai saudaraku. Ingat bahwasanya kehebatan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terfokus kepada intelektualitas Anda saja, akan tetapi tolak ukurnya adalah keimanan. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, dialah yang menang, dialah juaranya. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan murni dari kami pribadi, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.